Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Muhammad Diva, mahasiswa jurusan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Jati Bandung, angkatan 2018. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan Tuhan memberkati kalian semua. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membahas pro dan kontra pengesahan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi UAS mata kuliah Teknik Analisa Politik. Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang rencana aksi pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Peraturan Presiden tersebut ditandatangani Jokowi pada 6 Januari 2021 dan telah diundangkan pada 7 Januari 2021. Dalam Peraturan Presiden tersebut, diantaranya berisikan rencana pelatihan dan sosialisasi untuk pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di masyarakat. Utamanya pelatihan pengelolaan rumah ibadah dan penceramah. Pelatihan tersebut bertujuan untuk mendorong moderasi beragama. Pada bab 1 dijelaskan RANPE atau Rencana Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremis merupakan salah satu upaya dalam penanggulangan terorisme yang mengedepankan pendekatan lunak atau soft approach dalam menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Rencana aksi yang terkandung dalam RANPE merupakan serangkaian program yang terkoordinasi yang akan dilaksanakan oleh berbagai kementerian atau lembaga guna memitigasi ekstremisme berbasis kekerasan. Dalam hal ini, RANPE bersifat melengkapi atau complementary berbagai peraturan perundang-undangan nasional terkait dengan tindak pidana terorisme. RANPE tidak hanya menyasar faktor-faktor pemacu, tetapi juga ditujukan untuk membangun ketahanan masyarakat secara umum dalam menangkal ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Sebelum ke pembahasan lebih lanjut, apa sih ekstremisme itu? Ya, ekstremisme itu merupakan keyakinan yang sangat kuat terhadap suatu paham tidak dalam batas kewajaran dan sangat bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku. Pengertian ekstremisme merupakan gerakan yang digunakan oleh suatu kelompok gerakan yang bersifat fanatik untuk mencapai tujuan yang tidak baik. Akibat dari ekstremisme bisa membuat seseorang salah paham, perpecahan saudara, saling mencurigai, dan masih banyak lain. Ekstremisme tidak terlepas dari suku dan agama. Sangat banyak orang yang tidak paham mengenai toleransi dan cenderung fanatik. Berbeda dengan radikalisme. Kalau radikalisme itu yaitu paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Mereka cenderung fanatik, eksklusif, dan tidak segan menggunakan cara-cara anarkis. Tetapi radikalisme ini tidak seberbahaya ekstremisme. Seseorang dapat dikatakan ekstremisme apabila sangat antusias dan bersemangat yang berlebihan pada tindakan yang tidak baik, karena terlalu fokus pada diri sendiri yang interpretasi yang berlebihan pada dunia, lalu tidak memikirkan orang lain. Yang ia pikirkan hanyalah perilakunya sendiri dan dianggap benar, hanya memperhatikan logika dan close mind. Yang terakhir itu tidak tertarik pada pihak lain yang baik, tidak bersifat manusiawi kepada korbannya. Nah, itulah beberapa ciri-ciri orang dapat dikatakan ekstremisme. Dibuatnya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021, pemerintah ikut mendorong pelaksanaannya dengan menggandeng influencer untuk memerangi ekstremisme di media sosial. Salah satu programnya yaitu pemerintah melakukan kampanye kreatif dan inovatif pencegahan ekstremisme, juga memberi pelatihan kepada influencer, tokoh masyarakat, dan media massa dalam menyampaikan pesan pencegahan ekstremisme. Oleh karena itu, pelibatan masyarakat dinilai perlu untuk mengatasi persoalan tersebut. Terlebih, persoalan ekstremisme sudah menjadi permasalahan seluruh elemen bangsa, bukan hanya pemerintah. Namun banyak
juga kontra dari peraturan presiden ini. Di satu sisi, ada yang menganggap peraturan presiden itu bisa membantu masyarakat mendapat perlindungan dari kelompok ekstremis. Di sisi yang lain, ada pihak yang menilai konflik horizontal jadi lebih berpotensi terjadi karena masyarakat jadi lebih mudah curiga satu sama lain. Pokok persoalannya berakar dari ketentuan mengenai pelatihan yang akan diberikan masyarakat agar bisa melaporkan terduga ekstremis ke kepolisian yang tercantum dalam peraturan presiden nomor 7 tahun 2021 yang berbunyi pelatihan pemolisian masyarakat yang mendukung upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah ke terorisme. Maka masyarakat akan dengan mudah membuat suatu adu domba kepada kalangan tertentu. Lalu ada juga dari partai PKS yang menilai peraturan presiden ekstremisme ini bisa membuat masyarakat terbelah. Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI, Sukamta, mengkritisi peraturan presiden nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme atau RANPE. Dalam balai tersebut, salah satu program yang tercantum adalah melatih masyarakat melaporkan terduga ekstremis ke polisi. Terkait hal ini, Sukamta khawatir justru akan semakin membuat masyarakat terbelah. Ia menuturkan bahwa akan muncul di tengah-tengah masyarakat sikap saling curiga dan saling menuding. Keterbelahan masyarakat yang bineka dan majemuk ini akan berbahaya. Sukamta melanjutkan hal ini juga akan membuat indeks demokrasi Indonesia memburuk. Sebab bisa saja masyarakat takut menyampaikan pendapat dan aspirasi yang berbeda dengan pemerintah lantaran takut dicap ekstremis. Namun demikian, pihak Istana Kepresidenan melalui Kepala Staf Presiden Muldoko meminta semua pihak berpikir rasional dalam merespon Perpres tersebut. Muldoko mengatakan, Perpres ekstremisme dibuat untuk memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat. Muldoko mengungkap Perpres ekstremisme dibuat untuk memperkuat keamanan dan menurutnya Kamtibmas tidak bisa hanya dilakukan oleh Polri. Dia menegaskan Perpres ini telah didukung oleh puluhan lembaga swadaya masyarakat atau LSM, sehingga ia menilai peraturan presiden ini telah melibatkan masyarakat. Presiden Jokowi menerbitkan Perpres RANPE untuk merespon tumbuh kembang ekstremisme berbasis kekerasan yang mengaruh terorisme. Perpres tersebut mencantumkan 5 sasaran dari RANPE, termasuk diantaranya melibatkan masyarakat sipil turut serta dalam penanggulangan ekstremisme. Dapat kita simpulkan dari data-data tersebut bahwa dapat diketahui dengan adanya peraturan presiden nomor 7 tahun 2021 yang bertujuan untuk mencegah adanya kaum paham ekstremisme yang membahayakan tatanan kedaulatan NKRI. Namun, Perpres ini juga banyak menuai kontra yang dapat memicu peningkatan adu domba terhadap satu sama lain yang berakibat terpecah belahnya kelompok masyarakat. Demikian pembahasan ini saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.